Yang lain bukan Tuhan. Tadi pernyataan awal Bang Juma nggak seperti itu. Kamu ragu. Jadi itu aja, saya terima kasih, saya dengar-dengar di bawah aja. Coba. Terima kasih sudah Pak. Ya udah kau ke neraka, ke neraka. Makasih. Colok pantat pendeta di gereja biar kau waras. Dia ragu mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya, ragu dia. Kalau kita tidak ada keraguan, Buddha, Siddhartha Gautama, Krishna, Brahma, Ateis, Horus, Yesus, Bapa, Yahweh, itu semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lainnya gugur. Yesus gugur, dia bukan Tuhan. Sedangkan penyembah Yesus tadi, apakah ada Tuhan selain Allah, selain Yesus? Tidak tahu. Siapa tahu ada di luar sana Tuhan. Dengan kata lain, dia masih ragu dengan Tuhannya sendiri. Siandelah. Masalah generasi. Lanjut. Iya, saya sapa satu persatu dulu ya. Penjahat, ini ya kok nama penjahat. Penjahat berwatak. Paulus dong. Penjahat berwatak, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya dulu. Kalau nggak nyaut langsung saya turunkan ya. Kita ganti dengan Kristen yang lain. Mohon maaf. Terus kemudian Bang Hakada Dedo. Selamat malam Hakada Dedo. Selamat malam. Assalamualaikum. Dari sektor mana Bang? Dari, maksudnya saya Islam, Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya khusus teman-teman Kristen Bang. Ya, saya cuma mendengar dari tadi, atau untuk teman-teman Kristen, karena apa ya, jawab. Ya, saya lanjut. Moderator Gerunda. kelamaan masalahnya. Moderator sigap di bawah. Bonekul. Sorry. Aduh, bikin penasaran gitu loh. Seorang guru besar berbicara, aduh, lama kali kita menunggu apa yang mau keluar dari mulut guru kita ini. Aduh. Saudara bocor. Halo. Bonekul, selamat malam. Bonekul. Bukan bocor. Aduh, ini sahabat Kris, silahkan naik. Silakan sahabat Kris kalau mau diskusi. Ya, boleh. Ya. Apa yang perlu dibahas, Pak? Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Makhluk yang bagaimana Anda maksud? Kenapa ketawa? Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk apa yang kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk hidup. Itu makhluk. Terus, ya makhluk hidup lah. Terus masalahnya apa? Berarti Anda menyembah makhluk. Menyembah makhluk yang bagaimana? Bagaimana pula? Ya, nggak begitu pengertian. Apakah Yesus itu makhluk? Kutanya dulu. Ya, seperti itu. Abangku, kutanya dulu. Apakah Yesus itu makhluk?
Dia itu kalau kemanusiaannya itu ya makhluk hidup manusia. Oke. Apakah Bapa itu makhluk? Tidak. Apakah sama antara makhluk dan bukan makhluk? Enggak seperti itu pengertiannya. Kamu bertanya seperti itu nggak ada jawaban. Iya. Kalau Apakah diskusi nggak sama seperti antara itu. makhluk? Nggak Apakah seperti sama itu. antara makhluk dengan yang bukan makhluk? Nggak seperti itu, nggak ada kami nggak meyakini seperti pengertian yang Anda maksud yang ada di otak kamu. Kami nggak ada Apakah itu. Yesus makhluk? Makhluk. Yesus Apakah itu Bapa makhluk? Bukan manusia. makhluk. Yesus itu adalah firman Allah yang telah Nggak mengambil urus. rupa manusia. Orang Itu urus, dia. orang urus mau dia Ya, adalah firman, mau kenapa kue dibilang dadar, dikatakan dia kue makhluk dadar hidup? jadi Karena daging, dia entah mengambil itu rupa urusan manusia, itu ente. yang benar. Kita tidak bahas itu. Saya tanya, Nah, itu kita nggak bahas itu. Ya, Yesus tapi kami itu nggak mau kayak makhluk? gitu. Kalau kau nggak Apakah membahas Yesus itu kami nggak makhluk? mau. Apakah Yesus itu makhluk? Oh. Yesus itu adalah Makhluk. firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Manusia. Apakah dia Firman makhluk? Allah yang menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi Apakah manusia. dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi Apakah manusia. dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus Dia makhluk? adalah Tuhan. Karena dia adalah berasal Makhluk kok dari Tuhan? Allah Bapa itu sendiri. Makhluk kok Itulah Tuhan? firman Tuhan. Makhluk Itulah kok Yesus yang Tuhan? kami sembah. Ya. Makhluk kok Ku Tuhan? tanya kau dulu, Allah SWTmu itu makhluk atau tidak? Makhluk kok Tuhan? Sedangkan kamu aja menyembah dan mengakui kalau rohmu itu Muhammad makhluk juga. Emosi dia Kamu teman-teman. mengakui Emosi dia. juga. teman. Emosi dia. Siapa yang emosi? Makanya dari awal saya sudah katakan kamu Chris, kalau mau diskusi gantian Chris. Emosi dia. Emosi dia. Yesus Saya ganti itu dengan Kristen yang makhluk. lain. Yesus itu makhluk, kan gitu. Sedangkan kau katakan Bapak bukan makhluk. kan sudah bermasalah agamamu di situ. Kenapa bermasalah? Karena agamamu menyembah makhluk, kan gitu. Ya kamu aja menyembah Muhammad. Kamu aja menyembah batu. Gak ada datanya, gak ada datanya Chris. Gak ada datanya Chris. Sakit Jangan nih rame, ya. ya. Sakit nih ya. Padahal itu adalah kebaikan dalam agamanya katanya. Yes. Kalian itu hanya Yesus munafik. Tuhan. Munafiknya Yesus gimana? Tuhan. Kalian itu munafiknya gimana? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kalian yang sehari-hari itu lebih dari Tuhan. Kalian lebih dari Tuhan bikin Muhammad itu. Lebih dari Tuhan Ka'bah itu kalian bikin. Kesembah kalau mau apa solat harus menghadap kiblat, harus Saya buang nggak pakai data diskusinya. Emosi dia dibilang. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Apakah Bapak makhluk? Bukan. Sama enggak? Ini tambah parah ini. Emosi dia. Erik. Iya. Oh, Iya. gimana? Ya mau diskusi dengan baik Erik. Ya, Erik. Saudara Erik. Ya. Saudara Erik. Ya. Ya, kapan rencana meninggal dunia? Oh, tunggu dulu pergi ke rumah Allah ya. Nanti sampai di sana saya congkel nanti kemaluan pemasukan jari-jari. Manusia kotor. Manusia kotor. Boleh, Ditanya kan? baik-baik kok jadi kotor Ya otaknya. kan di rumah Allah pikirannya. kan bisa. Kalau di rumah Saya bersenggolan, tanya, dengarkan. kapan Kalau di rumah kan rencanamu meninggalkan bersenggolan, dunia ini?
Oke, kalau di rumah kan bersenggolan dengan anak atau dengan suami kan ulang, Orang gila. ulang kan. Ditanya Tapi kalau di rumah Allah jawabannya apa? boleh Eh, masukkan jari-jari itu ke rumah ke lubang anu perempuan tuh. lah Tuhanmu dari situ. Loh, maksud saya gitu loh. Hey! Kalau di rumah, Hey! rumah Tuhanmu bersenggolan. pernah 9 bulan di situ. Hey! Kalau di rumah kan bersenggolan sama anak laki-laki dan suami, ya udah ulang kan, Tuhannya pernah dari situ. udah ulang kan. Tapi kalau di rumah Allah bebas, masukkan jari-jari pun ke anu perempuan tuh boleh. Tuhannya Biar aja pernah nangis. di situ. Biar aja Begitu nangis ibunya, dia. ibunya Padahal pipis nikmati dia. masukkan jari-jari. Ibunya masukkan jari-jari, Tuhan yang ngintip. Apa ini yang masuk? Ini apakah Kalau ayahku atau di jari-jari depan, ya? kalau di rumah Allah kan bebas. Ya, rumah Tuhanmu itu kan di situ. Sebenarnya kejadian itu lumrah di Rumahnya sana. Yesus di mana? Rumah Yesus selama 9 bulan Yesus di mana? Masalah generasi penghujat kena tampar. Hujat ngakunya di luar negeri dia guru. Kalau di bawah selalu TV nggak ada umat Islam yang berani lawan saya diskusi katanya. Ketika nyampe ke atas nggak ada data yang dia, cuman hujatan aja. Iya itu tadi Aduh. dia. Aduh, dia mau ke rumah Tuhan katanya. Rumah Tuhan itu katanya dicolek-colek. Iya. Rumahnya Tuhan 9 bulan dia bernaung di situ. Kau hujat pula Tuhan kau sendiri. Itu namanya bahlul. Saya sapa Kok malam dulu. ini nggak ada yang sehat-sehat ya? Semuanya error semuanya. Error semua. Bang Fael. Ya, halo Bang. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Agamanya Kristen Bang ya? Iya, Bang. Dari sekte mana kalau boleh tahu? Protestan apa Katolik? Protestan. Oh iya, silakan. Apa yang Abang Juma mau pertanyakan? Oke. Apakah seluruh tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda? Mulai dari kaki sampai ujung rambut. Kalau menurut saya, itu adalah Iya. tubuh dia itu adalah manusia, Bang. Oh, bukan Tuhan. Enggak, bukan. Berarti yang mati di atas salib ini bukan Tuhan ya? Yang di kayu salib, bukan. Berarti Anda ditebus sama manusia atau ditebus sama Tuhan? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Tadi katanya bukan Tuhan, Bang. Gimana? Emang yang betul? Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan itu melalui rohnya, Bang. Tidak melalui salib. Jadi bagi Anda salib itu nggak ada? Tidak ada. Oh, berarti Yesus nggak disalib? Enggak. Jadi yang mati di salib itu siapa? Mungkin orang lain, Bang. Oh, iya. Iya. Bang Handi, orang lain yang disalib. Tumben. Iya, orang lain yang disalib. Waduh, bahaya ini. Diprotes nanti sama hotel lain, saudara baik, Fail. Enggak apa-apa, Bang. Kan ini kan menurut kepercayaan saya, Bang. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati di atas salib. Itu siapa itu? Orang lain kayaknya, Bang. Orang lain. Iya, mungkin ada yang menyerupai Yesus, Tuhan, Bang. Berarti yang keluar dari tanah hari ketiga itu bukan Yesus? Bukan. Aku nggak percaya juga kalau Tuhan keluar dari kubur. Jadi siapa itu yang keluar dari kubur? Nggak tahu, Bang. Orang lain kali. Bahayanya. Terus
Anda di Kristen percaya siapa? Yesus tidak percaya mati. Yesus tidak percaya juga bangkit. Lalu gimana ceritanya? Kristen apa ini modelnya ini? Saya cuma percaya bahwa Yesus itu naik ke sorga, dia tidak disalib. Oh, kok sama seperti Islam ya? Iya bang. Kenapa nggak pindah ke Islam aja sekalian? Ya udah store KTP-mu langsung syahadat aja udah. Enggak, lagi nyimak bang di bawah tadi, masih belajar. Iya. Kalau Yesus tidak disalib berarti sama seperti Islam. Ya Dia karena tidak karena saya juga agak aneh aja gitu bang, kalau misalkan Tuhan saya sendiri, saya nggak tega kalau lihat Tuhan saya disalib bang. Nah, ini yang waras ini. Tapi bagi saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa dia Tuhan? Nah, dia manusia. Ya dia manusia. Kalau misalkan dia turun ke bumi, ya dia manusia bang. Berarti sama seperti ajaran Hindu. Brahma tadinya Tuhan, dewa. Ketika turun ke bumi jadi manusia, Krishna. Sama dong. Iya kayaknya. Berarti pagan juga berarti. Iya. Kenapa nggak Pagan itu apa bang? menyembah, orang yang menyembah kepada makhluk? Oh, aku kira pagan itu adalah agama yang tidak jelas. Nah, pagan itu menyembah makhluk. Mereka juga bertuhan. Tapi Tuhan mereka makhluk. Ciptaan. Aku nggak percaya sih bang kalau Tuhan Yesus turun ke bumi. Soalnya kan di Alkitab juga ada kan, kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke bumi, kiamatlah dunia. Kalau Tuhan yang turun ke bumi, kiamat. Kalau Yesus yang turun, sah-sah saja karena dia utusan. Oh ya, mungkin bagi abang utusan ya. Yesus mengatakan aku utusan, gimana? Ayat berapa itu bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah tuh, Yesus mau dikenal sebagai utusan agar kita memperoleh hidup kekal. Gimana dong? Kalau emang dia utusan, dia diutus untuk siapa bang? Bani Israel. Bani Israel itu kaum Yahudi. Iya, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang yang sesat dari umat Israel. Iya bang ya. Nah, apakah saudara ini umat Israel? Enggak, saya umat Indonesia bang. Nah, itu dia, berarti salah lagi dong. Kenapa nggak Islam aja sih? Belum bang, masih tahap belajar bang. Usia berapa sekarang? Aku baru 21. Masih muda sekali. Masih sering ke gereja? Jarang sih bang sekarang. Kalau sering, saya kan sering juga nyimak di bawah pendengaran bareng Bang Juma. Oh gitu. Ya. Ya sudah, ikuti saya kalau gitu. Ikut kemana bang? Ke masjid. Belum dipotong bang, nggak boleh katanya kalau belum dipotong. Nah, gampang itu, di rumah saya ada cangkul, tinggal saya satu kali aja ketepak. Wah, pas. Ngeri bang kalau pakai cangkul, udah kagak muat. 21 tahun. Bapak ibunya rajin ke gereja? Enggak sih, cuma mama saya kan sibuk kerja, jadi jarang mereka ke gereja tuh. Paling cuman kakak saya aja bang ke gereja. Adek ini tinggal di kota mana? Jakarta Timur bang. Oh, sama dengan Bang Handi berarti. Iya. Mana tahu bisa kopi Delta sama Bang Handi. Boleh. Kopi darat. Boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol kan gitu.
Siapa tahu langsung disunat. Sebenarnya saya ingin mau bertanya tentang ayat Al-Quran Bang, cuman saya lupa lagi ayatnya gitu. Masalah apa? Masalah em, masalah Apa? saya lupa lagi. Mati nih. Kan kata, kalau menurut Bang Juma itu Nabi Muhammad itu suci nggak? Ya iyalah. Oh, suci. Tapi aku lupa ayatnya. Tapi di ayat itu tuh disebutkan bahwa dia tidak Mm-mm. dia tidak bisa apa ya? Dia tuh nggak suci, maksudnya dia berdosa gitu. Dan Nggak ada Nabi Muhammad itu, berdosa. ya, dan Allah SWT pun di situ menyebutkan katanya aku akan menyempurnakan dirimu apa gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Islam. Ya. Islam yang disempurnakan. Karena kan Iya, ajaran iya. Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Begitu. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam itu. Berarti Nabi Muhammad itu yang terakhir ya Bang? Iya. Dia penutup para nabi, ajaran para nabi. Kenapa kalau dia yang penyempurna nanti, kenapa katanya yang datang itu Nabi yang Isa. Nabi yang lain? Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Isa turun yang kedua kalinya. Yang pertama sekali, meyakinkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua, meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Oh, jadi Dan yang terakhir, kalau orang yang Kristen juga boleh Bang bilang Nabi Muhammad nabinya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu diutus bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. File ini manusia kan? Kalau saya setan gak mungkin nampak Bang. Oh iya, betul. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus untuk saudara File juga. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24. Dan saya ingin bertanya lagi Bang, kenapa orang Islam itu dia sering banget ibadahnya? Kenapa Bang? Iya, karena memang kehidupan manusia itu harusnya disibukkan beribadah kepada Pencipta. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita itu dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Sama nabi-nabi, semua nabi-nabi juga disibukkan ibadah. Tapi kenapa Tuhan Abang itu dia nggak mengampuni langsung gitu? Nggak bisa ya Bang? Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu mengampuni semua makhluknya yang mau bertaubat menuju kepada jalannya. Misalnya ada ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak, bukan itu Bang maksudnya. Yang tadi itu yang aku tanya, kalau ibadah sering itu kan, kenapa harus ibadahnya tuh sering? Kenapa enggak sekali langsung gitu diampuni gitu? Enggak bisa. Ya karena kan karena kan kita dituntut untuk taat atas perintah. Pencipta langit dan bumi memerintahkan begitu, orang beriman taat. Orang yang tidak taat disebut kufur. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 14 nomor 31,
Aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Nah, kami juga begitu, melakukan seluruh apa yang diperintahkan kemudian Allah pencipta langit dan bumi kepada kami. Kalau pencipta langit dan bumi itu perintahkan kami kemudian 10 kali dalam sehari, maka 10 kali. Karena perintahnya 5 kali, maka kami 5 kali yang wajib. Itulah ketaatan. Itu. Tapi emang kalau secara saya pikirkan itu kayak capek nggak sih bang gitu? Enggak lah. Kenapa enggak capek? Karena kami cinta kepada pencipta kami. Karena kami cinta Terus sama saya seperti juga ingin bertanya bang, kata teman saya juga, kenapa orang Islam suka nyium-nyium batu? Umat Islam itu disyariatkan kemudian berziarah dari Indonesia ke sana. Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya, kan gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi pekerjaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah menuju ke sana, itulah hasilnya dosa kita dihapuskan. Sama seperti kalau kita bekerja, misalnya kita menjadi tukang batu, lalu kemudian kita mendapatkan uang, bukan karena batu, tetapi karena pekerjaan kita, maka kita dapat uang. Gitu. Kita mengangkat batu dapat upah, uang. Kita mencium batu dapat upah, dosa dihapuskan. Kan begitu. Iya sih, kalau gitu sih saya juga ngerti sih bang. Nah, Cuman- itu dia makanya. Cuman mungkin agak sedikit mengganjel aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Kan kalau misalkan Tuhan Abang itu kan buat semua orang juga kan, bisa kan? Nah, Iya. kenapa kenapa harus ke Mekah gitu, ke situ gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja berdoa? Ya, kita lakukan juga di Indonesia berdoa. Kami setiap saat kami berdoa. Dan yang diwajibkan ke sana itu kan yang kemudian sanggup lahir batin. Oh, jadi nggak Ya. diwajibkan untuk semua gitu? Enggak, yang diwajibkan itu yang sanggup. Seperti itu. Oke deh bang, cukup deh ilmunya bang. Terus kapan nih mau kita bimbing syahadat nih? Tadi kan ada siapa yang Jakarta Timur bang? Bang Handi, saya juga lagi di Jakarta ini. Besok ketemu yuk. Nah, Boleh bang, Bang Andi. Ya kau tulis nomorku lah. 081. Gimana? 081 Ya, Ditambah 0813 bentar bang. 0813 9233 9233 7800. 7800. Oke Bang Andi. Coba ulang dulu, ntar salah lagi lu. 0813 Hmm. 923 Hmm. 37 Hmm. 800. Oh iya, lu ya gue ya. Oke Bang Andi, bentar. Baru kita besok ketemu Banjuma sambil ngopi kita. Di Jakarta Oke. Timur Bang. Iya, aku di Cakung. Oh, aku di Pondok Kelapa Bang, tahu Bang? Wah, dekat Pondok Kelapa. Kantornya Bang Deddy Miswar di situ. Iya, makasih Bang Juma ilmunya. iya sama-sama saudara. Iya, soalnya saya juga kan jarang ibadah ya, jadi saya nggak mungkin sok tahu juga di sini gitu. Daripada Iya, saya sok tahu nanti saya kena timpa Bang Juma, mungkin yang lebih paham Alkitab ya. Jadi saya sadar diri aja gitu. Saya lebih baik Oke. mendengarkan. Oh, di sini aja dulu, jangan kemana-mana, mendengarkan aja. Nggak usah turun, sini aja dulu. Boleh Man. Boleh, Ya. boleh. Di mute aja Oke dulu Bang oke, Sen. makasih Bang. Oke, saya sapa dulu ya. Bunda Karyana, sudah nyetor KTP Bunda, mau syahadat? Bunda Karyana, dibuka mute-nya. Kenapa pola-polanya sama gitu bang? Janganlah gitu. Ya silakan kalau mau Enggak, diskusi. Indonesia demokrasi loh, Jadi gini loh, Bu Karyana. Pancasila.
Ini tadi siapa sih si Pak El ini? Dia itu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dia nggak percaya kalau Yesus itu mati di salib. Gitu loh. Tapi dia masih Dia Kristen. denom apa? Denom apa dia? Nggak ngerti namanya denom. Tanya sendiri coba. Ya denom apa file? Pak El, lu ngerti nggak yang dimaksud denom? Gimana bang? Lagi nge-sub ya abang tadi. Agama apa kamu? Agama apa? Kristen mbak, Kristen apa? Protestan. Kalau dibilang denom, denominasi. Contoh HKBP, saya Advent gitu. Kamu Kristen Advent. apa? Kamu Advent? Hmm. Kamu Advent? Iya. Nggak ada Advent kayak kamu, botol. Ya sama dengan Bu Karyana, kan juga Advent. Nggak boleh menghakimi Iya. begitu. Bu, nggak boleh menghakimi orang, nggak begitu. Dia Nggak. si file ini menggunakan akal. Kalau Ibu Karyana kan menggunakan tumit. Beda. Advent di mana kamu coba? Jemaat mana kamu dibaptis? Bohong ya? Bentar kak, aku lagi nge-sub bang Andi dulu. Ya, Jangan diganggu kenapa dulu dia, bohong? WA. Jangan diganggu dulu dia WA saya dulu, jangan diganggu. Nanti saya tunjukkan ke Bang Handi aja deh, Mbak. Iya. File Lanjutkan yang Bang Juma. menggunakan Karyana akal, dia itu. masih Kamu di polos dia. Advent Lanjut Bang mana? Andi. Di mana kamu dibaptis, Fael? Di air. Iya, di mana, di gereja mana? Aku tahu semua Advent. Ya di air dia dibaptis. Iya, terdaftar di mana? Contoh di Salemba. Di mana, Fael? Cakung. Bohong dia ngarang. Makanya jangan Golgota dia, di marah. Golgota. Di Golgota dia. Dibaptis pakai air ketuban kuda. Gak jelas dia kan? Karyana, Advent itu apa sih arti Advent? Nggak ngerti arti Advent. Advent adalah kagak ngerti dia. Advent adalah Bukan Advent, Masehi Advent hari ke-7. ya Advent artinya apa? Menunggu kedatangan. Baik. Bohong tuh si Fael tuh. Advent itu artinya apa, Bu? Menunggu kedatangan. Kedatangan Tuhan kedua kali. Masa penantian selama 4 minggu gimana sih, Bu? Kenapa tadi? Kenapa kak? Di mana nanyanya? Kamu dibaptis di mana? Di Jatinegara. Gereja apa itu, Jatinegara mana? Nih, nanya lagi dia. Jemaat apa namanya? Ntar biar Bang Handi aja yang lihat kak. Aku lagi malas banyak ngomong kak. Aku pendengar masalahnya. Salemba, tahu Salemba kalau kamu Jatinegara? Ada situ gereja di Salemba. Kalau kamu tahu Jatinegara pasti tahu Salemba. Iya tahu. Di mana coba? Banyak bohongnya. aduh. Inilah kadang-kadang. Jadi kalau ketika orang tidak bisa menjawab itu bohong ya kak? Kok kakak Iya. bisa menghakimi seseorang? Mana ada kamu kok? Ya bohong lah berarti. Kamu bilang Jatinegara. Iya kakak bisa bilang seperti itu, tapi kakak tidak tahu kan orang seperti apa. Saya bukan menghakimi. Enggak, pertanyaan kakak bertanya-tanya seperti itu apa? Kan saya udah bilang, saya udah lagi nge-WA Bang Andi. Saya nanti bercerita sama Bang Andi. Nggak bisa ya Bang Juma? Aku ciri-ciri hati Bisa. Lanjut. Kok saya langsung dihujat gini kan? Saya kan
Bang Juma juga tadi bilang saya penyimak. Mana ada kamu kuhujat? Tadi kakak langsung bilang saya bohong. Pembohong itu apa? Di mana kamu di Jatinegara? Terus kalau saya nggak mau jawab, kenapa? Ya sudah, berarti kamu cerdas. Kok saya cerdas? Tadi kakak bilang saya pembohong. Sekarang cerdas gimana yang benar? Ya udah, tapi nggak suka dibilang ini. Emang enak diomelin sama anak kecil. Kak, dari saya tadi baik loh, saya diem aja di sini, Bang. Saya aja nggak berani ngelawan Bang Juma tadi. Gini loh, nggak. Kakak kalau Aku bertanya, tahu. bertanya, tapi kakak nggak boleh ngatain orang langsung bohong. Sifat orang Advent aku tahu loh, Pak El. Kamu di mana Kakak, baptis? enggak. Kalau Di kakak emang Jatinegara. tahu, emang kakak Tuhan tahu. Enggak, Ih. kakak kan tahu sifat-sifat orang Kristen Advent. Kakak Tuhan. Ya kejujuran diutamakan. Kejujuran, emang kejujuran itu mesti harus diperlihatkan. Nggak perlu. Kamu jujur aja di mana? Jatinegara di mana gereja apa namanya? Terus Coba. kalau saya nggak mau jawab gimana, Kak? Nggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi Iya, ini hak aku kan. di room ini yang jelas kamu tidak transparan. Cuma aku bilang, kamu bilang aja jemaat ini. Kan saya apa? baru, Kak. Kan saya baru masuk sini, Kak. Aku ini baru ini. Kayaknya aku baru ini aku di sini. Tadi saya pas lewat langsung diminta naik, saya naik sendiri. Ibu Karyana mah kepo. Nggak kepo, saya biasa aja loh, Bos. Saya di Taman Harapan, Kak. Udah cari aja. Salemba Apa tahu itu kamu di situ Salemba? ada? Salemba tahu? Tadi kan aku udah kasih tahu Jalan Harapan. Terus itu aja cari ada nih ke gereja. Udahlah, kamu nggak transparan, udahlah. Abaikan. Lah, kok kakak bilang seperti itu? Tadi saya nggak terima loh kakak bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. saya bentar, Perhitungnya yang mana? mohon maaf. Nah, lanjut. Jangan gara-gara Ini aku jadi si Pak El lanjut. ini kritis anaknya, RS 21 tahun kritis. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang disalib adalah Iya, orang yang bersalah. itu kan hak saya dong. Boleh dong saya berpendapat Iya. seperti itu. Boleh banget. Oh tapi nggak mau masuk Islam gitu ya? Berpendapat seperti itu nggak mau masuk Islam gitu? Oh, berpendapat Masih- seperti itu belum tentu masuk Islam, Bang. Karena kan kita Bet- berproses manusia. Masih dia bertanya Oh. tentang Islam, Res. Masih mau bertanya terus tentang Islam. Ya udah nanya Iya. apa? Tadi barusan gua abis bubukin roomnya WK loh, sangat seru sekali. Tapi Mbak Karina lain kali jangan kayak gitu ya, Kak. Itu menghakimi namanya. Iya, Kakak kamu bilang Yesus nggak disalib, berarti kamu bukan Advent. Pael. Di Lah, kan Advent itu itu nggak ada dikir seperti begitu itu, ya? Yesus disalib. Terus kalau Yesus disalib, emang kakak mau punya Tuhan disalib? Jangan kamu bawa-bawa nama Advent, bikin malu. Wah, apa yang bikin malu? Ya malu orang Advent melihat jangan kamu bawa-bawa nama Siapa? Advent. Siapa yang malu? Siapa? Ya orang Advent lah Sebutkan. malu lihat kamu. Adakah orang yang merasa malu? Nanti ku cek merasa namamu dirugikan? di mana kamu gereja mana? Kok kakak kayak ngerasa ngotot sih? Kamu udah fatal kesalahanmu, kamu bilang. Iya, Yesus kesalahan saya di disalib. mana? Lalu kamu bilang kamu Advent. Iya, kalau Kristen, kalau misalkan kakak nih, logika kakak ya, masa kalau misalkan ada orang berpendapat bahwa Yesus disalib, terus otak kakak di mana? Tuhan disalib. Pembohong kamu. Wah, kok membohong? Nggak ada Yesus tidak Advent. disalib, Kak. Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib, di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Kamu jangan bilang Wah, kamu ini pendapat Advent. saya, ini pemikiran saya, wajar dong. Hak saya dong. Ya, tapi jangan kamu bawa nama Advent, bodoh. Wah, kan tadi yang bertanya Bang Juma, agama kamu apa? Sama Bang Handi Ini juga bertanya. catat nomor WA aku, catat nomor WA aku ya. Lah, kok ngamuk, Ini kok ngamuk, santai nomor aja WA-mu. Mbak. Nggak ada kejujuranmu. Kenapa minta-minta WA? Kamu bilang kamu Advent, biar ku cek kamu di mana Adventmu. Ngapain dicek? Emang kakak polisi? Emang saya buronan? Kenapa kamu bilang kamu Advent, kamu bilang Yesus tidak disalib. Kamu udah salah fatal. Salah total. Salah totalnya di mana? Aku tanya salah totalnya di mana? Tidak Advent. Pak El santai jangan terlalu dekat mic-nya, santai. Oke. Kendalikan, santai. Tenang, gak usah emosi kamu. Dari saya tadi sabar loh, Kak. Dari tadi saya sabar loh. Jangan terlalu Kakak nggak dekat sabar. kamu. Motifmu Kakak yang apa? terlalu dekat. Hah? Motifmu apa ini? Kok nggak
kalau cuma ini membuka ini diskusi agama, saya naik dong. Saya mendengar kamu tadi bicara, kamu tanya tentang Islam wajar. Tapi kamu bilang, saya Advent di Jatinegara, gereja apa? Terus kamu bilang, Yesus tidak disalibkan. Kamu tidak percaya kekristenan ya? Kamu apa? Kamu bilang kamu Kristen, Advent. Kakak bilang, kakak bisa menyimpulkan itu seperti apa? Kok kakak bisa bilang banyak lebar kali lebar, panjang kali lebar bilang seperti itu? Pecah suaranya. Udah Bang. bisa kusimpulkan. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, pecah suara. Segini ada bang. Ya cukup. Tadi kan saya udah bilang kak. Ini Pak El nih, cerdas bohongnya. Jadi jangan biasakan bohong ya. Iya deh kakak, kakak yang paling sempurna, kakak yang tidak berbohong, kakak yang... Iya nggak apa-apa. Nanti saya buktikan kalau ke Bang Andi. Bagimu bisa berbohong. Enggak, kalau saya benar kakak mau ngasih apa kepada saya? Kakak nggak terima saya dituduh-tuduh. Jangan terlalu dekat kamu, suaramu. Apa? Kok nggak terlalu dekat gimana ini udah Jangan jauh. pula Udah jauh. nanti kamu kejang-kejang di situ. Lah, kok kejang-kejang seharusnya yang kejang-kejang itu Anda, bukan saya. Anda telah menuduh saya. Yang bohong kamu. Saya nggak berbohong. Berbohongnya di mana? Lantas nggak bisa menjawab pertanyaanmu, saya berbohong Kamu gitu. bilang kamu Advent. Di Advent itu, Yesus itu disalibkan. Kamu bilang tidak disalib. Kamu Enggak, salah pertanyaan total. saya, emang kakak Kristen? Loh, Kristen Advent? Kristen Advent? Kristen itu apa artinya, Fael? Hah? Apa arti Kristen? Kristus? Coba. Apa arti Kristen apa? Baru dilihatnya lagi di apa? Di Google. Apanya dia ketawa sendiri loh. Belum aku jawab, udah dibilang aku Google. Gini aja kawan, kalau boleh aku bisa lihat nggak sih di sini? Follower aku baru nih dikit soalnya. Biar aku on cam aja, biar aku tunjukkan langsung kak. Kak Andi bisa nggak bang? On cam lah. Belum bisa on cam. Di follow Oh, si nggak bisa. Rafael. Teman-teman di follow Rafael biar bisa on Iya, cam. biar aku tunjukkan ya dataku ya. Kalau kau nggak percaya, Apa mau Teman-teman kamu tunjukkan? di follow dia biar sampai 1000. Di follow dia. lah tadi kan nggak percaya aku apaan? Gimana sih lo? Kamu mau tunjukkan apa? Jangan kendalikan dirimu dia, jangan emosi Dari tadi santai. gue sabar lah bang. Gue udah tadi sabar dituduh-tuduh loh bang. Bayangin loh bang. Pembohong besar. Iya kak, saya pembohong. Ya sudah, kalau udah diakui. Iya, karena Anda Tuhan kan, Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Lah, pernyataanmu membuat kamu jadi pembohong. Pernyataan saya dari mana kalau saya pembohong? Kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Aduh, susah Ya, amat lu ya. itu kan hak saya, tahu hak nggak sih, Mbak? Kita ambil jalan tengahnya dulu ya. Pak El Oke, Bang. mengatakan memang ada yang disalib. Yang disalib itu bukan anak Maria yang mulia itu, tapi yang disalib gantinya itu kata Pak, ada yang Itu pun nggak ada disalib. seperti itu, Pak. Tidak ada seperti itu. Coba diulang Pak El. Ganti-ganti Yang nggak ada. disalib coba Nggak ada diam dulu. rekayasa. Diam dulu. Pak El, yang disalib yang mana? Coba El. Ini pendapat saya ya, Kak, ya. Bukan pendapat Iya. gereja ya, bukan pendapat gereja ataupun Bapak pendeta ya. Enggak, saya membawa pendapat saya pribadi. Yang disalib itu adalah orang lain, bukan Yesus. Dan logika saya juga, kalau saya punya Tuhan, Yesus Tuhan saya nggak hina. Tuhan saya nggak hina. Sebegitu kejinya dia disalib, digantung, bayangin. Silakan itu pendapatmu, tapi jangan kau bawa nama Advent. Lah kan tadi bertanya agamanya apa, saya jawab, saya nggak bawa-bawa Advent. Kamu bilang tadi saya Advent. Lah kan Anda yang bertanya, saya jawab dong. Oh, jadi kamu apa denominu? Nggak ngerti. Apa denominasimu? Advent kamu bilang. Tapi memang iya wajar. Ibu, Lebih banyak Ibu tidak ada. Karina ini Pak El masih 21 tahun loh. Dia masih dalam belajar loh. Iya, 21 udah cukup dewasa loh. Daripada S3 belum. Saya 21 udah mahasiswa saya. Aku mau nanya sama, emang Sih, ya, emosi jangan santai. Yesus itu disalib menurut Ibu Karina? Jangan bawa di Advent begitu ya. Belajar.
kok malah bertanya lagi. Wah, Dangkal sekali. tadi Anda bertanya kepada saya, terus saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Dangkal, Anda bilang, Udah. ya gimana sih Mbak ini? Pak El Beneran ditanya balik, ditanya Pak El, balik nggak bisa udah. jawab. Bentar Bang Oh, Andi, kok ya? aku kasih waktu aja. Udah. Kau WA saya aja, WA. WA belum masuk loh. Oh iya, sabar Bang Andi. Tadi ke beremosi Bang. Coba di follow dia biar nanti sampai 1000 bisa on cam dia kok. Iya. Ya biar aja si betul Pael juga di kalian sini datang. jadi kalian kesayangan kalian si Pael. Saya turun dulu ya, host. Iya. Izin ya, host. Kenapa? Daripada Yesus Kok pada salah salib ya? kan? Enggak, Ini bukan aja. bukan kesayangan Bunda Karina. Waduh, Bunda Karina. Oke, Hah? kesayangan Terima dia karena bawa-bawa. Pak Air ini kesayangan gimana? Long sama-sama Kristennya cuman ya tabayun aja lah, Oh, Ya, sekarang karena- ini nggak jelas. Biar aja disadu dia. Makanya lu tuh jangan kebanyakan makan Alkitab, tau nggak? sama-sama adventnya gimana ini? Tandai Mbak Karina. akunku ya. Ini follow akunku. Iya, tandain pakai spidol merah udah ketandain. DM aku ya. Oh iya, oke. Tandai kamu di mana kamu gerejamu. Iya, Oke. nanti ku share lagi. Iya, Ya, tenang. selamat Tante. malam, host. Terima kasih. Marah-marah mulu nih contohin ya, astagfirullah. Nanti aku temenin Pak El ketemu kamu Ibu Karina ya. Nanti aku temenin. Besok kita ketemu kalau mau. Besok aku ketemu Pak El, Ngotot, ketemu. ngotot kali loh ibu-ibu itu loh. Dia seakan-akan aku dijadikan domba tersesat nanti kali ya. Tapi memang masuk akal sih El bahwa tidak masa anaknya Maria yang mulia itu disalib ya. Coba bayangin bang. Aku aja nggak terima kalau terkadang pendeta bilang seperti itu. Dijauhkan dari ini apa? Headsetmu Bayangkan kan? ya. Keras-keras Bayangkan dia ditangkap dulu. Iya. Di pakaiannya. Tuhan loh dia Tuhan dia Tuhan loh. Mestinya kan dia diselamatkan ya dari Bapak yang mengutus dia. Bener nggak El? Iya. Mestinya dia berdoa semalaman di Bukit Getsemani. Dia berdoa, Iyalah. ya diselamatkan dong. Jadi yang disalib itu bukan dia yang dipermalukan. Bener nggak? Orang lain itu Nah. sama tentara Romawi. Maju res. Tadi aku Mana giliran WA? giliran Mana WA bertanya. belum masuk? Iya sabar Bang Andi ini lagi di chat. Nggak lagi nih wifi-nya. Kacaunya Bu Karyana ini. Tahu marah-marah mulu perkara nggak bisa dijawab dia ngotot. Kalau orang nggak bisa menjawab, bukan berarti dia bodoh. Tahu. Artinya apa ya? Keilmuannya untuk menjawab belum nyampe. Jadi nggak semuanya orang nggak bisa menjawab itu bodoh. Kecuali dia sombong. Nah itu, Tahu. itu ya. Menghakimi tuh orang. Tuhan aja nggak pernah mengajarkan menghakimi orang. Udah bisa on cam nggak itu, Bang? Udah berapa itu? Coba, Bang Arif. Bisa on kan memang. Oke. Bang Arif, Oke. udah berapa dia? Belum bisa aku undang oke belum. Belum Dia kan juga, harus Bang. turun dulu. Maksudnya Si file kan? Iya. udah berapa? Bentar dulu saya cek. 632. Oh belum. Biasanya kalau akun baru bisa biasanya. Kalau akun baru buat. Baru buat soalnya aku nggak pernah main TikTok. Oh iya, coba turun dulu, nanti naik, habis ini naik. Gimana cara turunnya bang? Nggak tahu aku juga. Bang, di sana, Turun, keluar dari TikTok dulu, kemudian masuk lagi. Paham? Keluar, pencet yang mana bang? Enggak, ini ini ya Pandu, sampean turun, saya turunkan. Habis ini setelah turun, sampean keluar TikTok dulu. Keluar Jangan ada di dulu. bawah penonton, keluar dulu, lalu masuk lagi ke TikTok. Cari kepala saya ini. Oh bentar aku berarti ikuti Bang Juma dulu gitu. Iya, ikuti host Pak sama host. Terus cari akun hostnya. Akun saya dulu di fallback. Oke bang. Siap Fallback. Bang Handi. Ya, nanti naik lagi ya, masuk lagi ke sini ya. Oke bang siap. Oke, Ini juga makasih. agak wifi-nya agak lemot bang. Oke. Naik lagi. Tadi aku udah ngirim WA ini bang. Iya, saya tunggu. Iya, saya tunggu. Naik lagi ya. Jangan lupa WA saya. Oke.
Iya, ini Bang Andi nih. Kalau kesulitan nanti ditelepon aja Bang Andi kalau udah ada nomornya. Bang, Kesul- gimana cara turuninnya Bang? Turunin Bang. Ya udah ada tangganya kan di bawah itu. Turun deh. Ya, saya turunin. Itu anak udah mulai kritis sih sebenarnya. Apa namanya, cerdas berpikir dia. Maksudnya nggak masuk akal dong anak Maria yang mulia itu disalib kan. Itu Iya. langkah awal loh itu. Ada tukang bakso Bang Andi. Artinya dia kritis memuliakan anaknya Maria Yesus gitu. Bukan diolok-olok malah. Nah, itu kira-kira. Bakso, selamat sore, Bakso. Sore, kok sore? Kenapa? Bakso, selamat sore, So. Kok selamat sore? Kenapa sore? Udah sore gak sini? Udah subuh. Indonesia udah malam ya? Gimana ini? Indonesia jam berapa ya? Gimana ini penyalipan ini rupanya? 1:30 di Indonesia ya? Hah? So, Ya, suara lu kegedean, kecilin dikit. kegedean? Kok kegedean? Iya. Kenapa ini penyalipan ini? Gimana Bang Arif, kegedean apa kekecilan? Bang Bakso kekecilan suaranya. Coba digedein lagi. Halo, halo. Iya, deketin. Iya. Gimana ini penyalipan ini rupanya ini? Itu salah. Itu kan masuk ke ranah internal kekristenan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang bapak. Yang benar yang mana, Bakso? Ya bukan ada pro kontra di Lo sini. enggak, kamu mendukung siapa di sini? Mendukung Edis sama mendukung Bom gitu kan? Saya nggak ada. Saya Masalahnya sampai sekarang belum kelar-kelar dan ini akan berlanjut terus nanti di akhir zaman. iya, makanya saya tidak ada dukung-mendukung di sana. Orang perspektif masing-masing kan itu harus kita hargai juga, bukan jadi persoalan. Ya udah, perspektif pribadi dari Bang Tukang Bakso. Ayo, silakan. Ya, kalau menurut saya itu rencana Allah. Rencana Allah. Berarti tukang bakso mendukung Bom berarti ya. Oh, bukan, jangan menggiring opini saya. Bukan begitu. Itu kan tadi saya udah bilang, ketika mereka beda-beda pemahaman itu sangat dinamis dalam diskusi. Itu dinamika diskusi itu, nggak masalah. Ya, silakan. Gerunda masih monitor, ready? Bang Andi? Cikan Dito Bang dulu. Ardian? Bang Dito, Bang Baal dulu maju. Bang Baal ini, Bang Baal. Ayo, Bang Baal. Masya Allah, ada Gurunda, ada Bang Andi, Bang Andi, Bang Gantian. Ardiansyah. Gantian dulu, gue lagi WA-an sama si Pael. Iya, oke. Jadi masalah penyaliban ini gimana nih Bang Baso? Anda kan berpendapat bahwa itu adalah kehendak Bapak gitu ya, Iya, rencana Allah itu. rencana Allah. Allah ini siapa? Bapak yang orang Yahudi atau bapaknya orang Kristen ini? Ya, kami sama dengan Bapak orang Yahudi. Di mana Bapak orang Yahudi mengatakan mengorbankan anak manusia? Ya, itu kan tentu ada nubuatan-nubuatan Nabi sebelumnya kan begitu. Iya, tentunya iman itu kan berdasarkan kitab suci kan. Iya, artinya Oke, kan di mana? referensi kita seperti Mazmur 22 ayat 1 kan begitu. Di mana di sana disebutkan Eli Eli sabatani, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu itu seruan Yesus di kayu salib di dalam Matius 27:46 ya. Dan Mazmur 22:7-8 itu kan diejek, dihina dan diolok. Yesus diejek, dihina dan disalib itu di Matius 27:39-43 ya. Dan di Mazmur itu nubuatan 22:16 mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kaki Yesus dipaku itu di Lukas 24:39-40 dan Yohanes 20:25. Itu yang saya paham ya.
Gini ya, tidak ada satupun orang-orang Yahudi itu bernubuat untuk Yesus. Itu kan hanya cocok logi gitu kan. Tetapi kalau Inilah ini kan artinya kau seakan-akan pelaku firman itu dan pelaku sejarah. Ini kan kita diskusi. Oke, baik. Makanya kita Subjektivitasmu terlalu absolut kalau begitu. Kan kita diskusi. Santai lah. Nah, begitu kan kita bukan pelaku firman loh. Kita kan untuk menarasikan diskusi kan begitu. Oke, di dalam sejarah di Perjanjian Baru ini kan dicatat dalam sejarah Perjanjian Baru ini kan Bible ini kan kitab sejarah gitu kan, bukan kitab suci ya kan. Nah, dikatakan di Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan di tempat yang hendak kau kunjungi. Jadi dari 72 murid ini sudah tidak ada di tempat. Itu data sejarah ya, jadi tidak ada saksinya, nih kan. Lalu muncullah cerita setelah itu ada penyaliban. Padahal 70 murid ini di Lukas 10 ini sudah tidak ada di tempat, sudah berangkat ke masing-masing kota. Kemudian kalau kita lihat di Matius 27:5-6 dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Jadi tidak ada saksi. Pada saat penyaliban itu tidak ada saksi. Perempuan-perempuan yang dari Galilea pun itu melihat dari jauh. Bahkan di Lukas 23:49 semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang begitu, dia dari Galilea berdiri jauh, 2 kali kata jauhnya ditulis. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah penyaliban untuk diri Yesus? Penyaliban itu ada, tetapi yang masalahnya disalib ini siapa? Makanya si Pael tadi mengatakan tidak mungkin Yesus disalib karena pertama saksi 12 murid tidak ada. 70 muridnya pun tidak ada. Dan perempuan-perempuan dari Galilea termasuk di sana siapa itu? Maria Magdalena, ibu Yakobus pun mengatakan itu dari jauh. Si penulis mengatakan dari demikian. Matius tidak menyaksikan, Lukas tidak menyaksikan, tetapi dia menceritakan mereka ada nih, Bunda Maria melihat jauh, dia bilang. 2 kali ditulis jauh. Gampang kok, kenapa kalian bisa menyimpulkan ada penyaliban? Anda membawa sejarah mengatakan demikian gitu loh. Silakan. Nah, artinya gini loh, ketika kita untuk melegitimasi penyaliban itu, tentu kita lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ya, Matius 27 seperti 30-50 ya, Markus 15, 21, 37, Lukas 23, 32 ya sampai 46. Tentu kita harus merujuk kepada bukti-bukti ilmiah ya. Itu tentang bukti ilmiah juga ada yang menyatakan bahwa penyaliban itu benar. Tentu kita harus secara bukti ilmiah tentu kita harus kembali ke fakta-fakta histori dan fakta-fakta arkeologis ya. Kalau kita bicara ilmiah ya, di sana kan penyaliban itu tentu dikonfirmasi sama sejarawan-sejarawan yang dari eksternal maupun orang Yahudi, arkeologis yang sampai sekarang masih ada di Israel ya. Tentu itu legitimasi yang paling logis ya, baik secara penelitian saintis itu sudah dilakukan ya. Itu rujukannya, tentu legitimasinya itu loh. Lewat Alkitabiah tentu ada dalil-dalil ayat, bukti ilmiahnya pun ada. Itu legitimasinya menurut saya. Iya, tadi kan saya ikut sejarah. Ini kan di Bible ini sejarah yang saya sampaikan tadi. Ini tidak ada saksi yang melihat di sana. 12 muridnya di Taman Getsemani udah kabur semua, kabur. Kalau memang itu penyaliban tentang penebusan dosa, pasti tentu Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku akan disalib. Dan penyaliban adalah karya penebusan dosa. Tentu si para murid itu tidak akan lari. Dia akan mendampingi Yesus terus karena dia menunggu penebusan dosa. Itu masalahnya yang pertama. Yang kedua, ya, murid-muridnya itu lari semua 12 muridnya. Berarti ini sejarah mengatakan bahwa murid-muridnya lari. Artinya memang tidak ada penyaksinya. Lalu kenapa Markus, Lukas ini menulis tentang penyaliban? Artinya kita udah paham bahwa mereka lari karena